Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyul azim. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bila kita pergi ke kota Pelalawan, jangan lupa membeli buah-buahan. Malam ini saya ceramah nggak akan panjang-panjang karena makanan sudah dihidangkan. Kenapa demikian? Nanti kalau saya panjang-panjang ceramah, takut saya nggak kebagian. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekarang ini kita berada di bulan yang Allah katakan dalam surah At-Taubah itu, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Ditetapkan bagi kita 12 bulan yang di dalamnya minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang diagungkan, 4 bulan yang disucikan, yang dimuliakan. Termasuk di antara yang 4 bulan itu adalah bulan Muharram, yang sekarang kita sama-sama berada di bulan mulia ini. Maka tentu sebagai orang beriman, Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak menyia-nyiakan waktu yang sangat spesial ini. Dalam arti kata, segala potensi amal ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya lah kita gunakan dengan sebaik mungkin. Bapak Ibu yang saya muliakan, di antara amalan yang paling baik, yang paling bagus untuk kita lakukan di bulan ini, tidak lain dan tidak bukan adalah memperbanyak istighfar. Dalam kitab Hilyatul Aulia karangan Abu Nuaim Al-Asfahani menjelaskan bahwa beliau mengutip pendapat seorang ulama tasawuf besar yang bernama Al-Imam Hatim Al-Asam. Dan Hatim Al-Asam ini merujuk kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang mesti harus kita segerakan dalam kehidupan ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, adalah wat-taubah minad dambi. Bertaubat atas segala dosa-dosa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Pasti kita semua ini senantiasa adalah makhluk yang tidak bisa terlepas dari yang namanya perbuatan salah dan dosa. Karena Nabi kita yang mengajarkan, Bapak Ibu, yang telah memberitahu kullu bani Adam khata'un, bahwa setiap kita ini adalah memiliki kesalahan dan memiliki dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun, tapi perlu kita garis bawahi adalah bahwa sesungguhnya kita bisa menjadi orang hebat, kita bisa menjadi orang mulia di sisi Allah, tapi dengan catatan
kita harus senantiasa melakukan taubat dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung. Dosa tidak ada, surga sudah dijamin untuk beliau, tapi beliau masih saja beristighfar 70 kali dalam sehari semalam. Dalam riwayat lain dikatakan itu 100 kali. Padahal surga sudah dijamin, dosa tidak ada. Kita dosa banyak, surga tidak ada yang menjamin, itu pun masih enggan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita garis bawahi Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa bulan ini adalah bulan di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang kita maklum bahwa Nabi Adam, Bapak Ibu, ketika diperintahkan untuk tinggal di surga, menikmati fasilitas yang ada, tapi dengan satu catatan, kata Allah, Adam, silahkan kau nikmati fasilitas yang ada ini, tapi jangan sekali-kali engkau dekati pohon khuldi ini, kata Allah. Maka atas dorongan ataupun bisikan syaitan, akhirnya Adam dan Hawa telah melakukan pelanggaran. Sehingga dengan satu dosa, satu kesalahan, Allah keluarkan dari surga. Nih. Satu kesalahan, satu dosa, akhirnya dikeluarkan dari surga. Kita banyak salah, banyak dosa, ingin masuk surga. Kira-kira ketemu nggak logikanya? Nabi Adam satu salah, satu dosa, dikeluarin. Kita banyak salah, banyak dosa, ingin masuk. Untung Tuhan kita bukan Tuhan yang pendendam. Tuhan kita Allah yang maha rahmah, yang maha penyayang. Maka kita tidak boleh berkecil hati. Meskipun banyak dosa yang kita lakukan, meskipun banyak kesalahan yang kita perbuat, kata Allah, wala taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Bapak Ibu yang saya muliakan, akhirnya Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke dunia. Sampai di dunia ngapain? Ternyata Nabi Adam sujud bermohon kepada Allah, berlinang air mata penyesalan. Beliau beristighfar kepada Allah, mohon ampun dengan membacakan Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini istighfarnya Nabi Adam. Sujud memohon ampun kepada Allah, berlinang air mata penyesalan. Dan Allah pun menerima taubatnya Nabi Adam itu pada bulan Muharram. Juga bulan Muharram ini diterima taubatnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Yunus, Bapak Ibu, ketika berdakwah menghadapi satu kaum yang sangat biadab, menghadapi satu kaum yang mohon maaf, yang tidak punya etika. Kenapa saya katakan demikian? Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika Nabi Yunus berdakwah, mengajak umat manusia untuk menyembah kepada Allah Tuhan yang satu, serentak umatnya menutup telinga dengan anak jarinya. Nabinya berdakwah, lalu para umat menutup telinganya dengan anak jarinya. Itu kan luar biasa biadabnya itu. Nggak ada etikanya. Alhamdulillah yang demikian belum ada kita lihat di zaman sekarang. Kalaupun ada, hanya ketika ustaz ceramah ada yang tidur. Nggak sempat nutup telinga pakai tangan dia kan.
Tapi bukan di sini, insyaallah. Di sini tidak ada yang tidur nampaknya. Yang mulai ngangguk-ngangguk banyak. Itu biasa dua kemungkinan kalau ngangguk-ngangguk. Pertama memang karena paham, yang kedua memang sudah ngantuk dia gitu. Akhirnya Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi Yunus tidak tahan melihat umat yang sangat kurang ajar, umat yang tidak punya etika. Dia pun mohon kepada Allah supaya itu dia punya umat diajak, diberikan pelajaran. Selesai itu beliau pun lari meninggalkan kaumnya, pergi ke pinggir pantai dengan catatan, andaikan nanti kalau ajak sudah turun, saya tidak berada di dalamnya. Lari dari tanggung jawab, lari dari amanah. Begitu sampai di pinggir pantai, dia pun naik kapal. Setelah itu sampai di tengah lautan Bapak Ibu, Allah pun memberikan peringatan kepada Nabi Yunus. Kenapa dia meninggalkan dia punya umat? Diperintahkan kepada ikan nun yang di dasar lautan untuk muncul ke permukaan. Lalu setelah sampai ke permukaan, dengan kuasa Allah, ikan nun ini pun menelan Nabi Yunus hidup-hidup, lalu dibawa ke dasar lautan. Yang bahasa Quran menjelaskan Nabi Yunus merasakan 3 kegelapan. Zulumatun salat, kata Al-Quran. Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan. Pertama, Nabi Yunus mengalami gelapnya di dasar lautan. Yang kedua, Nabi Yunus merasakan gelapnya di tengah malam. Yang ketiga, Nabi Yunus merasakan gelapnya di dalam perut ikan. Bertemu 3 kegelapan. Sehingga Nabi Yunus pun sadar atas kelalaiannya, atas dia meninggalkan dia punya umat. Akhirnya dia pun sujud berlinang air mata penyesalan, mohon ampun kepada Allah. Beliau pun beristighfar, yakni dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu kalau sendiri. Kalau rame-rame ketika kita memimpin doa, inna kunna minaz zalimin. Dengarnya jamak, banyak. Inna. Udah mulai nampaknya dikasih kode ini. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya diri ini sudah berbuat zalim. Ampuni saya ya Allah. Akhirnya dengan air mata penyesalan Bapak Ibu yang saya muliakan, dan juga dengan istighfar yang dibacakan Nabi Yunus, Allah menerima taubatnya Nabi Yunus. Itu juga pada 10 ataupun di bulan Muharram ini. Sehingga ketika Allah mengampuni, Allah perintahkan kepada ikan nun muncul ke permukaan, pergi ke pinggir pantai untuk mengeluarkan Nabi Yunus. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah sebabnya kita juga dianjurkan agar banyak-banyak untuk melakukan ataupun memperbanyak istighfar ketika di bulan Muharram ini. Apakah di bulan lain tidak beristighfar? Ya, beristighfar, cuman di bulan ini kalau bisa diperbanyak. Dalam setiap keadaan. Sebagaimana istighfar yang diajarkan oleh Nabi kita, sesingkat-singkatnya adalah Astaghfirullah. Itu sesingkat-singkatnya. Astaghfirullah. Minimal seperti yang diajarkan oleh Nabi kita, minimal 70 kali dalam sehari semalam. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka inilah salah satu yang mesti harus kita perbanyak di bulan ini. Lalu apalagi yang kita amalan yang paling baik ketika di bulan ini Bapak Ibu yang saya muliakan adalah, yakni kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah puasa. Karena kata Nabi, afdhalus siyam ba'da Ramadan, sebaik-baik kita melakukan puasa setelah bulan suci Ramadan itu adalah berpuasa pada bulannya Allah, yakni bulan Muharram ini. Mulai kapan? Kalau bisa dari hari pertama sampai 10, bagus. Ditambah puasa ayyamul bid'ah, pertengahan bulan, 3 hari. Kalaupun tidak sanggup, 2 hari pun jadi. 9 dan 10 Muharram.
Tasu'a dan Asyura. Kalau juga tidak sanggup, minimal puasa Asyura. Kalau tidak sanggup juga, udah luar biasa deh itu. Masa 1 hari nggak bisa gitu kan? Kalaupun tidak bisa, jangan kita nyepelekan ajaran Nabi kita. Jangan kita menyepelekan puasa sunnah. Karena mohon maaf Bapak Ibu, kita ini banyak kadang-kadang nggak sadar menyepelekan daripada ajaran Nabi kita. Yang dimana yang banyak kita lihat itu banyak mengatakan, yang sunnah itu Ustaz kan kalau dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Ini pemahaman yang salah, mindset yang tidak benar. Masa yang sunnah ditinggalkan nggak apa-apa? Justru rugi. Karena segala yang disunnahkan oleh Nabi itu merupakan keuntungan. Lawan daripada untung tentu rugi, bukan nggak apa-apa. Itu kadang-kadang kita ini nggak semangat menghidupkan sunnah karena mindset kita meninggalkan sunnah itu nggak apa-apa. Akhirnya kita sepelekan yang sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Padahal segala bentuk yang diajarkan oleh Nabi, segala bentuk yang disunnahkan oleh Nabi kita, itu adalah merupakan sunnah yang keuntungan dalam kehidupan ini. Yang kalau kita tinggalkan, kita termasuk orang-orang yang merugi. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, di samping itu yang masih harus kita perbanyak di bulan ini juga adalah yakni ibadah sedekah. Berbagi kepada orang-orang miskin, berbagi kepada anak-anak yatim, menolong mereka yang sedang membutuhkan pertolongan, meringankan mereka yang sedang dalam kesusahan. Artinya peka terhadap di setiap keadaan. Inilah yang sudah mulai luntur dan lentur di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Di mana kita ini kan sekarang banyak yang hidup hanya mementingkan diri sendiri. Hidup secara individualis. Soal bagaimana orang lain itu dia merasa bukan urusannya. Padahal konsep dalam beragama, kita tidak bisa hidup dalam keadaan sendiri. Bagaimanapun juga kita tetap membutuhkan yang namanya bantuan orang lain. Kalau tidak sekarang, besok, lusa, minggu depan ataupun tahun depan. Karena Al-Quran mengajarkan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hidup kita ini diputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang bahagia, kadang sedih. Kadang tertawa, kadang menangis. Ketika sedang di atas, jangan lupa sama yang di bawah. Ketika sedang di bawah, harus sadar diri. Itu konsep dalam kehidupan kita. Jadi sifat individualis ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, adalah sifat yang tidak dibenarkan. Sehingga bisa kita lihat dalam keadaan kita sekarang ini. Banyak sekali anak-anak yatim, orang-orang miskin yang tidak terpedulikan. Kalau kita bertanya apakah tidak ada orang Islam yang kaya? Banyak. Banyak orang-orang kaya yang hebat. Banyak orang-orang Islam yang kaya. Tapi yang sedikit itu sekarang ini adalah yakni orang-orang Islam ataupun orang-orang kaya yang dermawan. Orang-orang kaya yang ringan tangan. Maka inilah yang kita perlukan. Sebab orang-orang yang ringan tangan, orang-orang yang dermawan, kata Nabi SAW, as-sakhiyu, orang dermawan itu qaribun minallah, dicintai Allah. Qaribun minan nas, disayangi manusia, dekat dengan manusia ini. Makanya orang-orang yang dermawan itu Bapak Ibu selalu bisa dicari. Dan ketika di mana dia duduk selalu dihormati. Dan nanti di akhirat qaribun minal jannah, tempatnya kelas VIP. Ba'idun minan nar, dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, al-bakhil, orang pelit, orang yang tidak mau berbagi. Ba'idun minallah, dibenci Allah. Ba'idun minan nas, dijauhi manusia. Makanya kita ini enggak suka bersahabat dengan orang pelit. Siapapun kita. Maka kalau tidak suka bersahabat dengan orang pelit, maka janganlah kita menjadi orang pelit agar orang mau berteman dan bersahabat dengan kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka inilah amalan yang baik dan kita tingkatkan ketika berada di bulan Muharram ini. Lalu yang ketiga adalah kita senantiasa
fa'aksirud du'a, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita memanfaatkan waktu-waktu yang mulia dengan kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah. Bapak Ibu, konsep dalam berdoa, kadang-kadang kan kita ini malas untuk berdoa. Makanya konsep seperti yang diajarkan oleh Umar bin Khattab. Ketika berdoa, kata Umar, saya tidak mau tahu doa saya itu diijabah atau tidak. Karena soal ijabah mengijabah itu adalah hak prerogatif penuh Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang saya tahu, kata Umar bin Khattab, bahwa ketika berdoa itu adalah merupakan ibadah. Ibadah tentu melahirkan pahala. Sehingga Umar bin Khattab ketika berada di tengah malam yang sunyi, di sepertiga malam, beliau selalu menadahkan, mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah sampai akhir hayatnya. Kita kadang-kadang kan sering mengatakan, aduh saya Ustaz malas doa, alasannya satu, kata dia. Kenapa? Karena saya merasa doa yang kemarin belum dikabulkan, kata dia. Nah, ini makanya dia malas untuk berdoa. Padahal konsepnya, Bapak Ibu yang saya muliakan, soal diijabah atau tidak itu bukan urusan kita. Boleh jadi apa yang kita minta Allah ganti dengan yang lain. Tadi ini kita minta rezeki, tapi pada saat itu kita tidak cocok untuk menerimanya. Yang cocok adalah kita dihindarkan dari berbagai macam kesalahan, atau dihindarkan dari berbagai macam musibah. Siapa tahu. Makanya kita senantiasa dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak doa di bulan ini, Bapak Ibu yang saya muliakan. Lalu di bulan ini juga kita harus merajut kembali keharmonisan di tengah-tengah kita. Segala macam bentuk dendam, segala macam bentuk penyakit hati, termasuk diantaranya susah memaafkan, maka hendaknya lah kita harus bersihkan di bulan ini. Karena Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon maaf, orang yang ketika banyak ibadahnya, banyak melakukan amal kebaikan, sholat mantap, puasa hebat, infak sedekah banyak, tapi kalau masih ada dendam kepada saudara kita, masih susah untuk memaafkan terhadap kesalahan yang lain, lalu dengan itu kita memutuskan hubungan silaturahim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Nauzubillah. Tidak ada kebaikan yang kita peroleh dari ibadah itu sendiri, melainkan justru nanti kita akan mendapatkan kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ini harus selaras, Bapak Ibu yang saya muliakan. Yakni di mana kita di sisi yang satu meningkatkan ibadah kepada Allah, ya, tapi merajut hubungan kehangatan persaudaraan, keharmonisan dalam bermasyarakat, itu juga mesti harus kita pelihara. Karena seperti yang saya katakan tadi, orang yang sekalipun ibadahnya hebat, tapi kalau ada dendam, susah untuk memaafkan, lalu dengan itu dia tidak mau tegur sapa kepada orang, utamanya kepada tetangganya, maka ini adalah bukan orang yang benar. Bukan orang yang benar. Bukan saya yang mengatakan, Nabi yang mengajarkan bahwa ukuran iman tidak hanya diukur dari bagaimana dia melaksanakan ibadah, tapi juga dilihat, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Orang yang mengaku iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, fal yukrim jarahu, dilihat ketika bagaimana dia dalam bermasyarakat, diukur bagaimana ketika dia dalam bertetangga. Kalau dalam bertetangga baik, kalau dalam bermasyarakat baik, segala kegiatan yang ada di lingkungan tempat dia tinggal, dia tidak pernah ketinggalan, maka ketahuilah orang itu adalah orang mulia, orang hebat. Tapi ketika ada orang yang tidak peduli di setiap kegiatan yang ada di lingkungan ini, dia tidak peduli kepada tetangga kiri kanan,
maka itu adalah orang-orang yang celaka. Maka inilah yang mesti harus kita perkuat kembali Bapak Ibu yang saya muliakan, di mana benih-benih permusuhan, segala bentuk macam dendam mesti harus kita hindarkan. Agar apa? Agar kebersamaan kita ini mengundang rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jama'atul rahmah wal firqatul adab. Ketika kita saling mencintai bersama-sama, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rahmatlah yang akan turun di lingkungan tempat tinggal kita ini. Dan inilah yang semestinya harus kita istiqomahkan sampai nanti akhir hayat kita Bapak Ibu yang saya muliakan. Karena ketika seseorang istiqomah dalam melakukan kebaikan, janji Allah dalam Al-Quran, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Akan diturunkan kepada mereka yang istiqomah dalam kebaikan itu malaikat yang selalu mendoakan supaya kita dihindarkan dari segala macam ketakutan. Karena tidak bisa dipungkiri, yang membuat kita lalai kepada Allah, yang membuat kita berani meninggalkan perintah agama, itu karena ketakutan dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Sehingga kita menghabiskan waktu yang ada ini hanya untuk dunia. Rasa takut yang menggebu-gebu. Begitu juga nanti rasa takut itu juga akan muncul kembali ketika nanti kita saat menghadapi sakaratul maut. Yang di dalam sakaratul maut itu juga oleh Nabi mengajarkan kita merasakan rasa sakit yang seperti disayat pedang 300 sayatan. Sehingga banyak di antara kita yang sulit mengucapkan kalimat yang dulu mudah untuk kita ucapkan, yakni kalimat tahlil. Kenapa? Karena rasa takut juga diselimuti dengan rasa sakit yang sangat luar biasa, sehingga lidahnya keluh untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kecuali mereka yang Allah kuatkan lisannya, yang Allah bimbing dirinya ketika mengucapkan kalimat yang baik itu dengan cara agar mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika nanti sakaratul maut, yakni dengan istiqomah dalam kebaikan. Sehingga orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan ketika akhir hayatnya malaikat membisikkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Malaikat itu pun akan berbisik, hei kamu yang dulu istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakatmu, yang istiqomah dalam ke masjid, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah dengan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, engkau sudah termasuk hamba-hamba Allah yang terpilih. Wadkhuli jannati, dan engkau termasuk hamba yang sudah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia mendengarkan bisikan indah dari malaikat itu Bapak Ibu, matanya terpejam dengan rapat, bibirnya pun tersenyum dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya orang ini mendapatkan predikat husnul khotimah. Dan tidak ada kesuksesan yang paling tinggi dan paling agung dalam kehidupan dunia melainkan kita memperoleh yang namanya husnul khotimah. Itulah sukses yang paling tinggi. Banyak harta sukses, tapi paling rendah. Pangkat dan jabatan tinggi apakah tidak sukses? Sukses, tapi masih level paling bawah. Level yang paling tinggi kesuksesan yang kita dapatkan adalah bagaimana nanti akhir hayat kita, yakni menutup usia dalam keadaan baik akhirnya ataupun husnul khotimah. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin cukup demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Inti daripada pertemuan kita ini, mudah-mudahan bulan Muharram ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, yakni dengan melakukan amal-amal yang telah dianjurkan oleh para ulama kita. Yakni yang pertama Bapak Ibu adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar bagaimana istighfar kita tulus dan ikhlas, mestinya kita harus introspeksi, koreksi terhadap perjalanan yang sudah kita lalui. Ada yang mungkin sudah 60 tahun, 70 tahun, pasti banyak kesalahan dalam umur yang ada ini. Maka kita harus muhasabah sehingga kalimat istighfar itu tulus dan ikhlas, sehingga kita meneteskan air mata penyesalan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua Bapak Ibu yang saya muliakan, kita harus tingkatkan kualitas ibadah kita.
yakni kita harus menunjukkan bahwa tahun ini adalah tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, bahwa segala bentuk peluang yang diajarkan oleh baginda Nabi, termasuk puasa dan bersedekah di bulan ini, adalah lebih baik setelah daripada bulan Ramadan. Maka itu janganlah kita tinggalkan. Yang ketiga Bapak Ibu adalah perbanyak doa. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, terus kita jaga keharmonisan di tengah-tengah kita, hilangkan sifat-sifat dendam, hilangkan benih-benih perpecahan agar kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah Bapak Ibu yang saya muliakan, kita tutup dengan doa. Mari kita khususkan doa nantinya kepada ananda yang baru saja diakikah, yakni Ataya Madinah Nugraha binti Tri Rizki Nugraha. Juga yang kedua untuk Ananda Afiza Gonia Az-Zahra binti Tri Rizki Nugraha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal du'ana wa taqabbal sa'ir a'malina ya mujibas sa'ilin. Innana ibadukal hakir wa du'if wal miskin wa kasirul junub. Farhamna ya Allah fa innaka anta khairur rahimin. Waghfir lana ya Ghaffar fa innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anzilir rahmah was salamah was sakinah wal afiyah wal rizqah wal maghfirah alaina ya Allah ya khairal munzilin wa khususan min ahli hadzal bait. Taqabbal aqiqah ya Allah min Ataya Madinah Nugraha binti Tri Rizki Nugraha wa Afiza Gonia Az-Zahra binti Tri Rizki Nugraha ya arhamar rahimin. Waj'alhuma waladan salihah, faqihhuma fid din wa 'allimhuma taqwil birahmatika ya mujibas sa'ilin. Allahumma tawil umuruhuma ya Allah wa tsabbit imanahuma ya mujibas sa'ilin. Waj'alhuma ya Allah qurrata a'yun lana ya mujibas sa'ilin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bapak Ibu yang saya muliakan, cukup demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Insyaallah kita akan bersua di lain kesempatan. Wal afi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.